Instansi kepolisian lagi-lagi jadi sorotan setelah menjadikan suami korban penjambretan Hogy Minaya tersangka. Kasus ini menjadi viral usai mencuat di publik meski kejadiannya pada April 2025 lalu. Istri Hogy, Arista Minaya 39 tahun, mengungkapkan kronologinya. Awalnya Arista yang mengendarai sepeda motor tak sengaja bertemu suami menggunakan mobil di Jalan Jogja Solo, Sleman. Tiba-tiba jambret muncul menggunakan sepeda motor berjumlah 2 orang menjambret tas yang dibawa Arista. Hogy yang berada di sekitar Arista lantas langsung bereaksi dan mengejar jambret menggunakan mobilnya. Motor pelaku jambret sempat dipepet oleh Hogy selama pengejaran. Hogy yang berusaha memepet pelaku tak juga berhenti, hingga motor naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi dan menabrak tembok berujung meninggal dunia. Dalam video beredar setelah kejadian itu, terlihat video amatir yang merekam beberapa saat setelah kejadian. 2 pelaku jambret itu tergeletak dan menjadi tontonan warga. Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto mengungkapkan dalam memutuskan status hukum Hogy, jajarannya tidak hanya meminta keterangan dari Hogy, tapi juga keterangan saksi, ahli, hingga melakukan gelar perkara. Menurutnya unsur-unsur untuk menetapkan status tersangka kepada Hogy sudah terpenuhi. Dalam kasus ini, polisi tidak memihak siapapun, namun proses untuk memberikan kepastian hukum pada tindak pidana yang ada dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Mulyanto juga meminta agar publik mempertimbangkan bahwa ada 2 korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Atas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa, Bu? Jelas syok. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih, tapi Keyakinan pribadi. Iya, keyakinan saya pribadi, dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya Mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka apa itu nggak ada kepikiran. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjambretnya? Keluarga penjambretnya? Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jambretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan. Baru saya tadi telepon ya, karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada ada akses ke keluarga jambretnya. Itu baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf bahwasanya semua kejadian ini saya sama suami nggak pernah mau kejadian ini, mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga. Korban itu 2 ya berarti ya? Atau jambret itu 2 yang meninggal dunia ya? Bu, dari pihak polisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Enggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan. Iya. Kalau masih kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya? Saya lupa Bulannya? juga. Tapi selama 3 bulan itu Ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam Dan itu? iya, saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor Mas. Setiap hari Senin itu datang. Tapi wajib pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan nggak didampingi. Suami saya dapat dampingi. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke Bidari apa? Prosesnya ya cuma Mas, karena kemarin sudah pelimpahan berkas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Ibu sempat nanyakan loh, Bu, kalau kasus penjambretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjambretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini lalu lintasnya. Yang kasus penjambretannya? Itu katanya sudah ditutup Mas karena jambretnya matikan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya juga
keluarganya korban juga keluarganya jambretnya ya. Itu juga baru mau diskusi keluarga dulu. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya Mas, sama keluarga korbannya. Intinya nggak korban ya, semuanya saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Ya, kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Tadi saya menyampaikan itu ke keluarganya, saya juga sudah minta maaf. Berarti belum ada keputusan ya? Belum. Audiensi hari ini ya? Enggak, jadi tadi cuma karena saya ditanyain pernah berkontak dengan keluarga belum, dan saya bilang belum, makanya tadi difasilitasi di mediasi. Oh, di kejaksaan? Iya, di kejaksaan. Sekarang sudah komunikasi sama keluarga? Sudah. Kalau harapannya itu? Harapan saya ya suami saya dapat keadilan. Harapan saya benar-benar ada di TKP, saya lihat apa yang dilakukan suami saya benar-benar nabrak, suami saya mepet, masih ngasih juga ruangan untuk jambret untuk berhenti, tapi dia nggak mau berhenti, dan dia dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya lihat suami saya jadi ngapa-ngapain. Harapan saya suami saya dapat keadilan, karena yang dilakukan suami saya itu murni pure membela saya, membela haknya apa yang jadi haknya suami saya gitu Mas. Jadi saya pengennya ya suami saya benar-benar dapat keadilan. Kalau dari kejaksaan ada supaya restoratif dan berdamai dengan keluarga? Iya, ada diupayakan. Jadi tadi dari pihak kejaksaan memfasilitasi supaya ada jalan damai. Ya, Pak Kapolres, buat informasi terkait yang lagi viral ini soal kasus apa yang diduga jambret meninggal terus ternyata ada yang menjadi tersangka, itu sebenarnya seperti apa sih Pak dari polisi? Oh ya, baik. Perkara itu sekitar bulan April ya, terjadi bulan April. Kemudian pada saat itu ada ibu-ibu yang sedang naik motor di Jalan Janti. Kemudian ibu tersebut dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian menjambret, pada saat menjambret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut, istrinya dijambret, kemudian pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan, ya, yang terakhir di senggol terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada dua yang ditangani. Yang pertama kasus pelaku curas, penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Nah, kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kemudian pemberkasan lengkap dan jaksa telah menyatakan
sudah lengkap dan perkara telah dilimpahkan di kejaksaan. Dalam penanganan ini kami juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga pada saat ini berkas tersangka maupun barang bukti sudah